Halo, Shalom, apa kabar semua anak-anak di rumah? Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan ini kita diberi kekuatan kesehatan untuk dapat belajar bersama. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh belajar bersama-sama, semua oleh karena pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan kepada kami dalam kegiatan pembelajaran kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak, silakan anak-anak simak materinya dengan baik, dengan teliti. Pak Guru akan menjelaskan materinya, dan jika anak-anak tidak memahami seputar materi, bisa bertanya pada Pak Guru, Ibu Suwarni, dan juga Ibu Elsie. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Kelas 4A, B, dan C. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, terkhusus dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita bersyukur kita boleh dapat belajar lagi, itu semua karena cinta kasih Tuhan pada kita. Nah, pada kesempatan ini kita belajar melanjutkan materi pembelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Oke, baik anak-anak. Pak Guru berharap anak-anak bisa menyimak materi ini dengan baik dan benar, dan anak-anak bisa bertanya pada Bapak Ibu Guru seputar materi ini jika anak-anak tidak memahami materinya. Energi alternatif. Nah, Indonesia ini mempunyai energi yang begitu melimpah berasal dari bumi. Sumber energi tersebut berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Namun, sumber energi tersebut tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, dikatakan atau disebut tidak dapat diperbaharui, itu berarti akan habis, ya. Suatu saat nanti dengan pemakaian kita, sumber daya alamnya akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Nah, dalam pembelajaran 1 kita perhatikan di sini dengan tema mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Nah, kalau disebut alternatif, kita akan lihat apakah itu yang disebut alternatif. Sumber energi pengganti disebut sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif juga berasal dari alam, tetapi persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbaharui dengan cepat secara alami. Penggunaan sumber energi alternatif juga relatif lebih hemat dan ramah lingkungan. Berikut ini adalah beberapa contoh energi alternatif. Anak-anak bisa perhatikan. Yang pertama, energi matahari. Nah, energi matahari adalah sumber energi yang termurah dan sifatnya tidak terbatas, ya. Mengapa dikatakan tidak terbatas? Karena sampai kapanpun kita memakai atau kita mengkonsumsinya, itu tidak akan habis, ya. Nah, matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Nah, tanpa matahari maka bumi ini akan gelap, ya. Tidak ada penerangan, tidak ada pencahayaan, tentu pasti kita tidak bisa melihat apa-apa. Jika tidak ada matahari, kehidupan akan musnah. Wow. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat manfaat matahari. Benar ya?
Apapun kegiatan yang kita lakukan, jika tanpa ada eh, matahari, maka dunia ini akan terasa gelap. Nah, berikut adalah energi angin. Angin menyimpan energi, jadi angin juga termasuk sumber energi, ya. Nah, kita lihat di sana, manusia telah memanfaatkan energi angin dengan sejak dahulu, ya. Misalnya untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang dan kincir angin, ya. Nah, tanpa angin maka anak-anak pun tidak bisa menerbangkan layang-layang, ya. Atau jika melihat para nelayan yang sementara berlayar di lautan lepas atau di sekitar pesisir pantai, perahu dengan layar yang mereka gunakan itu tidak bisa melaju ketika tidak ada layarnya. Nah, dengan adanya layar, kemudian ada angin, layar itu ditiup, itulah yang akan menggerakkan perahu sehingga perahu itu kita lihat sementara terus berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian kincir angin pun demikian, ya. Tanpa ada angin, maka kincir angin itu sia-sia dan tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa digunakan dengan baik sesuai dengan tujuannya atau fungsinya. Saat ini angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator, tetapi masih terbatas pada negara-negara tertentu. Jadi untuk Indonesia sendiri kita masih terbatas, tetapi negara-negara maju itu mereka sudah menggunakan energi tersebut. Ya, kemudian energi air. Nah, energi air dapat menghasilkan, aliran air itu dapat menghasilkan energi. Energi adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Aliran air yang sangat deras dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Nah, putaran kincir air yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator listrik sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Nah, anak-anak bisa perhatikan di gambar ini, ya. Di gambar ini begitu deras, begitu kencangnya arus dari aliran air ini. Nah, dengan dibantu dengan alat bantu generator sehingga itu menghasilkan energi listrik. Nah, sehingga dikatakan di situ pembangkit listrik tenaga air, ya. Mungkin di sekitar Makassar atau di daerah-daerah lain itu kita sulit menemukan itu karena untuk pembangkit listrik tenaga air itu dia membutuhkan tempat yang dimana arusnya atau gelombang airnya itu harus deras dan kencang. Jika airnya cuman hening, tenang atau teduh, maka itu tidak bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik tenaga air. Nah, kita lanjut energi bahan bakar bio. Ya. Energi bahan bakar bio merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Energi bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, misalnya bunga matahari, kemudian tumbuhan jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, ini semua adalah dari tumbuhan yang kemudian ketika diolah menggunakan teknologi, maka semua itu akan menghasilkan bahan bakar bio. Nah, ini suatu saat itu akan digunakan. Ketika bahan bakar atau gas bumi, minyak bumi itu jika sudah habis, maka bahan bakar bio ini adalah salah satu alternatif, ya, atau bahan sumber daya alam pengganti yang akan kita gunakan suatu saat nanti. Nah, minyak yang dihasilkan biasanya digunakan sebagai campuran solar untuk menjalankan mesin diesel sehingga disebut biodiesel. Nah, inilah yang kemudian dari
minyak dari tanaman-tanaman ini, misalkan bunga matahari, tumbuhan jarak dan lain-lain, ini diolah dengan teknologi, dengan mesin yang canggih, akan menghasilkan minyak, dan minyak inilah yang akan bisa menghasilkan mesin. Kita bisa membuat mesin diesel itu bisa dinyalakan dari minyak dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, adapun singkong, jagung dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, energi panas bumi. Nah, perhatikan, energi panas bumi atau energi geotermal adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi ini banyak dimanfaatkan di daerah pegunungan. Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan uap air panas atau geyser. Nah, kita perhatikan di gambar sini ya. Ini adalah gelombang atau ombak ya. Gelombang laut termasuk energi gerak yang besar. Saat menumbuk pantai, gelombang laut menghasilkan energi yang besar. Energi itu dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau PLTGL. Nah, baik anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran 2. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam penggunaan energi, Pak Guru dan juga Ibu Guru sudah menjelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hak itu merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus kita lakukan dan sifatnya itu wajib. Kemudian hak juga kita harus mendapatkan, ya, tanpa alasan. Jadi anak-anak juga perlu ketahui perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan, ya. Ketika kita mendapatkan hak, maka kita juga harus menjalankan kewajiban. Ketika kita menjalankan kewajiban, kita juga harus memperoleh atau mendapatkan hak. Nah, di sini setiap hari kita menggunakan energi listrik untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik, bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor, serta gas atau minyak tanah untuk memasak. Dengan jumlah pemakaian yang begitu besar, sumber energi tak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi akan habis dalam waktu dekat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menghemat energi. Ya, anak-anak, dalam penjelasan-penjelasan Pak Guru dan Ibu Guru sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa kita perlu ya memiliki rasa tanggung jawab sehingga kita bisa menjalankan kewajiban sebagai orang yang mengkonsumsi bahan bakar atau sumber daya alam yang akan habis, ya. Jadi anak-anak, kita harus menyadari bahwa suatu saat kita tidak akan menggunakan itu secara terus-menerus. Nah, tindakan yang harus kita lakukan ya kita perlu ya dalam memakai sumber daya alam yang akan habis itu dengan baik dan benar, juga tepat sasaran. Tidak boleh terlalu berlebihan atau boros ya dalam penggunaan bahan bakar tersebut ya. Minyak bumi dan lain-lain, semua yang kita pakai saat ini suatu saat akan habis. Pak Guru sudah memberikan contoh ya, beberapa contoh yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Pak Guru. Salah satunya
yaitu ketika anak-anak bepergian ke rumah orang tua, misalkan opa, oma, atau tante, om, jika rumah itu jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah anak-anak, mungkin anak-anak bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Ya, itu adalah salah satu upaya untuk mencegah sumber daya alam yang akan habis itu dengan eh, cara seperti itu. Jika tidak, maka anak-anak bayangkan ketika semua orang punya kegiatan hari-hari seperti itu. Tentu pasti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau akan habis pada suatu saat. Dengan penggunaan kita yang seperti itu, boros dan lain-lain, nah suatu saat kita akan kesulitan. Sehingga generasi kita yang akan datang pasti mengalami kesulitan. Makanya kita juga harus menyadari ketika kita mendapatkan hak, maka kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Jadi sumber daya yang kita gunakan baik elektronik, yang kita gunakan juga kita harus menyadari. Contoh misalkan lampu. Mungkin di siang hari anak-anak tidak perlu menyalakan lampu. Kemudian di saat anak-anak tidur, anak-anak juga harus matikan lampunya. Nah, itu bukan hanya anak-anak mencegah eh, sumber daya alam yang akan habis, tetapi itu juga menjaga kesehatan. Karena cahaya lampu itu sangat mempengaruhi otak eh, manusia ketika kita sedang dalam keadaan tidur. Lalu cahaya lampu itu masih terus menyinari kita. Nah, contoh lain yaitu air. Anak-anak ketika menggunakan air, gunakan air secukupnya saja. Mandi, membilas dan mencuci apa saja yang ada di rumah yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak, itu perlu diperhatikan. Ya. Mungkin ketika anak-anak misalkan mencuci, airnya mungkin dituangkan dalam wadah atau 3 ember misalkan, cuci pakaian. Yang pertama mungkin disabuni, setelah itu anak-anak rendam dan mungkin dibilas. Ya, tapi kalau dijalankan airnya itu langsung pada kerannya kita menggunakan, itu tentu pasti akan sangat banyak air yang kita buang-buang begitu saja. Sehingga kita perlu menyadari akan pentingnya untuk menjaga sumber daya alam yang akan habis. Nah, berikut ini beberapa cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencuci dan membilas secara tepat. Dan yang kedua, pastikan perangkat elektronik dan listrik terputus. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, ya. Ketika sudah tidak digunakan, listrik dan lain-lain mungkin dimatikan kontaknya atau dicabut jok dan lain-lain. Meredupkan listrik melalui lampu. Kemudian yang keempat, mengurangi konsumsi air, ya. Dan yang kelima, memperbaiki ventilasi. Oke, baik anak-anak, kita akan mempelajari atau mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Serumpun Padi. Ini adalah lagu wajib. Anak-anak bisa mendengarkan, Pak Guru akan putarkan berkenaan. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya
Oke, baik. Itu tadi lagu yang berjudulkan Serumpun Padi. Anak-anak bisa memutar kembali lagu ini, mendengarkan lagu ini dan bisa belajar di rumah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penjelasan Pak Guru mungkin kurang berkenan. Anak-anak bisa mencari informasi, bertanya tentang pelajaran yang anak-anak kurang pahami pada Pak Guru dan juga Ibu Suwarni dan Ibu Elsie. Demikian pertemuan kita. Sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik anak-anak, tadi adalah penjelasan materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pertolongannya sehingga kegiatan kita boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu oleh karena pertolongan Tuhan, kegiatan pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang boleh kami pelajari hari ini biar tertanam di hati pikiran kami dan kami boleh menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya dalam pendidikan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan berikut. Tetap menjaga kesehatan di rumah dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang anak-anak kerjakan di rumah. Dadah.